Baik, nama saya Yurman Sega. Ini saya ngambil video untuk UTS Susulan Ilmu Ekonomi dari akuntansi reguler malam. Jelaskan pernyataan normatif dan positif serta tiga contoh-contohnya, yaitu ekonomi normatif mengklaim tentang bagaimana dunia seharusnya. Ekonomi normatif biasanya menyajikan analisis berbasis opini dalam hal apa yang diinginkan. Tidak seperti ekonomi positif yang menekan analisis data objektif. Ekonomi normatif lebih mementingkan pertimbangan etika, moral, dan nilai untuk menentukan apa yang seharusnya. Pentingnya pertimbangan normatif ini ditunjukkan agar ilmu ekonomi dapat membawa keberkahan dan penyelamatan bagi masyarakat. Ekonomi normatif bertujuan untuk mencari solusi atas masalah ekonomi dengan menggunakan studi empiris dan prediksi ekonomi positif, serta menggabungkannya dengan pertimbangan nilai. Ekonomi normatif berusaha untuk menentukan kebijakan atau keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki perekonomian. Di dalam pernyataan ekonomi normatif terdapat beberapa ciri yang mudah dikenali. Pernyataan ekonomi normatif biasanya mengandung kata kunci seperti harus, seharusnya, atau sebaiknya. Berikut adalah beberapa contoh pernyataan normatif. 1. Pemerintah harus menaikkan upah minimum tiap tahunnya. Poin kedua, pemerintah sebaiknya tidak melakukan impor beras di saat panen. Poin ketiga, cukai rokok sebaiknya dinaikkan untuk mengurangi konsumsi rokok di kalangan masyarakat usia muda. Pembangunan ekonomi seharusnya tidak dilakukan secara terpusat di Pulau Jawa. Poin terakhir, perusahaan seperti properti sebaiknya memotong down payment agar lebih banyak masyarakat bisa membeli rumah. Nah, sedangkan ekonomi positif merupakan pendekatan ilmu ekonomi yang didasar pada pernyataan atau analisis positif. Ekonomi positif berusaha menjelaskan tentang fakta-fakta dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Fakta-fakta ini berhubungan dengan hal-hal yang sudah terjadi atau perkiraan mengenai hal yang akan terjadi. Contohnya, undang-undang upah minimum menyebabkan pengangguran. Produsen yang bisa mengelola sumber daya secara efisien dapat memperoleh laba yang lebih besar. Percetakan uang yang terlalu banyak bisa menyebabkan inflasi. Terus, pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2018 sebesar 3.893 US dollar. Terus, penerapan teknologi di bidang industri dapat menaikkan hasil produksi. Itu untuk nomor 1, pernyataan normatif dan positif beserta contoh-contohnya. Terus kita masuk ke poin yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran permintaan dan penawaran. Nah, faktor-faktornya ada beberapa nih. 1. Perubahan tingkat pendapatan penduduk, perubahan jumlah penduduk, terus selera penduduk, perubahan teknologi produksi, munculnya produser atau penjualan baru, perubahan harga sumber-sumber produksi, terus harga barang substitusi, terus faktor lainnya seperti harapan hubungan sosial dan politik. Kita ke poin pertama, saya mau jelaskan ya di sini. Apabila pendapatan penduduk bertambah dan harga barang tetap, ada kemungkinan permintaan terhadap barang atau jasa meningkat. Kemudian pertambahan permintaan akan mengakibatkan berubahnya penawaran barang atau jasa. Apabila barang dan jasa ditawarkan persediaan berkurang, maka harga barang atau jasa akan naik. Pada saat harga naik, permintaan kembali turun. Terus perubahan jumlah penduduk, gimana sih perubahan jumlah penduduk? Nih saya jelaskan ya. Bertambahnya penduduk akan menimbulkan bertambahnya kebutuhan berbagai macam barang atau jasa, sehingga permintaan akan bertambah. Nah, naiknya permintaan guys berpengaruh terhadap penawaran barang atau jasa yang ditawarkan, sehingga pada suatu saat permintaan akan menurun kembali. Ketika permintaan menurun, penjual atau produser yang masih banyak barang atau jasa akan menaikkan penjualan dan menurunkan harga. Terus poin ketiga seru nih, selera penduduk.
Pergeseran permintaan dari satu barang ke barang lain akan berpengaruh juga terhadap pergeseran penawaran. Keadaan ini akan mengakibatkan naik turunnya permintaan serta naik turunnya barang jasa yang ditawarkan. Terus perubahan teknologi produksi. Dengan adanya teknologi yang baru, produksi dapat ditingkatkan sehingga menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan akan naik atau meningkat. Terus munculnya produsen atau penjual baru. Setiap saat muncul produsen atau penjual baru sehingga kemungkinan besar barang yang akan ditawarkan bertambah banyak. Perubahan harga sumber-sumber produksi. Fluktuasi harga sumber-sumber produksi akan mengakibatkan naik dan turunnya biaya produksi. Apabila harga sumber produksi rendah, maka biaya produksi sedikit dan dapat menghasilkan barang yang banyak sehingga jumlah yang ditawarkan bertambah. Terus harga barang substitusi. Munculnya harga barang substitusi lebih rendah mendorong konsumen untuk memilih barang substitusi tersebut. Terus faktor-faktor lainnya harapan hubungan sosial dan politik. Harapan hubungan sosial dalam keadaan politik pada stabil akan mengarahkan pada kemakmuran sehingga masyarakat mampu meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya mendorong pada peningkatan permintaan barang jasa. Hal ini akan mempengaruhi pula terhadap barang yang ditawarkan. Itu aja guys. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.